Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kamu yang baru di channelku, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah support channel aku sampai sejauh ini. Oke, sesuai judul, di sini aku mau ngasih tips membuat judul skripsi. So, langsung aja yang pertama. Yang pertama, kalian lihat permasalahan yang ada di sekitar kalian atau di lingkungan kalian, atau kalian bisa langsung terjun ke lapangan. Maksudnya lapangan ini ya itu tadi lingkungan kalian ya. Jadi ada apa sih di sana, ada masalah apa sih di sana? Mungkin di sana ada masalah dan bisa dijadikan untuk penelitian kalian. Nah, dari lingkungan tersebut itu bisa dijadikan untuk objek penelitian kalian nantinya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu cari variabel Y atau variabel dependent atau variabel akibat atau yang disering dengan sebutan dipengaruhi. Jadi pasti kalian udah tahu dari mata kuliah MPS itu ada membahas mengenai variabel X sama variabel Y. Jadi variabel X ini dia itu kan kayak sebab, kalau Y itu variabel Y ini yaitu variabel akibat. Jadi di skripsi itu kan ada judul variabel X sama Y, ada sebab sama akibat. Nggak mungkin ada sebabnya aja tanpa ada akibat, begitu juga sebaliknya. Jadi di skripsi itu ya nggak cuma ada akibat, pasti ada sebabnya juga, ya kan? Jadi mereka itu saling bergantungan. Atau variabel X ini bisa dikatakan dengan variabel mempengaruhi, kalau yang variabel Y ini adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi apa aja sih variabel yang dipengaruhi dari Y? Maka dari itu, tips yang kedua itu kan aku nyaranin untuk mencari variabel Y-nya, atau variabel dependent, atau variabel akibat, atau variabel yang dipengaruhi. Jadi apa aja sih variabel yang mungkin dipengaruhi dari variabel Y ini, gitu. Di sini aku nyontohin karena aku jurusan bisnis, jadi aku contohin di variabel Y-nya itu adalah loyalitas konsumen, ya kan? Tapi ingat ya teman-teman, nggak asal ngambil judul, ya udah aku variabel Y-nya itu loyalitas konsumen, ya udah aku ngambil variabel Y-nya itu mungkin inovasi produk atau apa gitu. Nggak asal ngambil judul aja, yaitu harus ada bukti teorinya. Nah, dari loyalitas konsumen ini bisa kalian cari teorinya melalui buku atau di internet. Nah, di sini aku mau ngasih contohnya itu di internet ya, biar gampang. Jadi di sini aku nulis teori tentang loyalitas konsumen. Nah, di sini ada teorinya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ada teorinya dan dia membahas mengenai ada teori, ada karakteristik dan juga ada dimensinya. Nah, otomatis loyalitas konsumen ini bisa dijadikan judul skripsi aku ke depannya. Kemudian tips yang ketiga yaitu baru kalian cari variabel X-nya. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi variabel loyalitas konsumen atau variabel Y tadi? Nah, di sini aku nyontohin yaitu digital marketing. Kenapa aku ngambil digital marketing? Karena ya sesuai dengan jurusan aku kan bisnis. Jadi ya udah aku membahas mengenai kewirausahaan, aku membahas mengenai tentang ya perbisnisan kayak gini gitu kan. Nah, kenapa digital marketing? Karena yang pertama pas aku melihat di poin 1 ya. Jadi di sini kita balik lagi ke poin 1. Aku melihat di lapangan, aku melihat di lingkungan sekitar aku itu kayak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan menengah, maupun UMKM, atau kedai-kedai di lingkungan kita, dan juga online shop, itu memanfaatkan teknologi yang sudah canggih di zaman sekarang ini. Jadi mereka itu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pemasaran. Nah, kegiatan pemasaran ini bisa dikatakan, atau bisa yang kita sebut, itu adalah pemasaran digital. Jadi mereka memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pemasaran itu disebut dengan pemasaran digital, atau yang sering kita tahu yaitu digital marketing. Jadi di sini aku ngambil variabel X-nya yaitu digital marketing. Nah, kayak di variabel Y atau variabel loyalitas konsumen, nggak ngasal ambil judul, ya udah aku mau digital marketing, ya udah aku mau ini, aku mau itu, nggak ngasal ngambil sesuai kayak di variabel Y tadi, atau sesuai yang tadi sudah aku jelasin, aku udah terangin bahwa kita ngambil judul harus berdasarkan atau harus didasari dari teori yang ada. Jadi kalau misalnya nggak ada teorinya, ya nggak boleh diambil judulnya gitu ya. Nah, di sini aku nyari lagi di internet, ada nggak sih
teori mengenai digital marketing ini. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, ada teorinya, yaitu ada karakteristik, ada pengertian menurut ini, terus ada dimensinya. Oh, ya udah berarti emang dia bener atau bisa atau layak bisa dijadikan untuk judul skripsi. Nah, dari sinilah kalian udah punya dua variabel ya, yaitu variabel digital marketing sebagai variabel X-nya dan juga variabel loyalitas konsumen sebagai variabel Y. Jadi kalau misalkan dijadikan judul, ya udah pengaruh digital marketing terhadap loyalitas konsumen. Biasanya ada kampus yang menerapkan diperbolehkan untuk dua variabel, tapi di kampusku itu menerapkan variabelnya itu minimal 3. Mau nggak mau, otomatis aku harus nyari satu judul untuk variabel X-nya. Nah, di sini tips yang keempat, ya di sini langsung ke tips yang keempat, kalau misalkan kampus kalian itu menerapkan minimal 3 variabel di dalam judul skripsi. Nah, jadi tips yang keempat di sini mencari variabel X2-nya. Nah, kira-kira apa sih pasangan dari digital marketing yang mempengaruhi loyalitas konsumen? Kira-kira apa? Nah, di sini aku udah punya contohnya. Di sini aku ngambil CRM atau Customer Relationship Marketing. Kenapa di sini aku ngambil CRM? Karena Customer Relationship Marketing ini merupakan suatu proses komunikasi khususnya dengan pelanggan yang berfokuskan untuk menarik calon konsumen baru dan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hubungan dengan konsumen yang sudah ada. Jadi di sini bagaimana si perusahaan ini tetap menjaga hubungan baik dengan si pelanggan ini melalui komunikasi yang baik. Jadi CRM ini juga bisa mempengaruhi ke loyalitas konsumen. Jadi misalkan perusahaan itu menjaga hubungan baik melalui komunikasinya ataupun apa, itu akan mendapatkan nilai tersendiri, yaitu keloyalitasan si konsumen atau pelanggan ini untuk menggunakan jasa atau barang yang kita buat. Gitu guys. Oke, seperti variabel X1 sama variabel Y-nya, yaitu judul tersebut itu ada teorinya nggak sih? Nah, misalkan di sini aku nyari CRM, dia ada teorinya nggak sih? Kalian bisa cari melalui buku ataupun internet. Di sini aku contohnya itu melalui internet aja ya guys, biar lebih mudah aja gitu. Nah, di sini aku tulis teori Customer Relationship Marketing. Nah, di sini aku udah dapet. Di sini ada teori-teorinya, ada pengertian-pengertian menurut para ahli, terus di sini ada karakteristik maupun di sini ada dimensinya. Nah, di sini aku udah punya teori mengenai Customer Relationship Marketing. Otomatis CRM ini bisa dijadikan untuk judul skripsi. Nah, di sini aku saranin kalau misalkan nggak ada teorinya, itu berarti nggak bisa dijadiin judul guys. Paham ya? Nah, otomatis kalian udah punya judul, yaitu pengaruh digital marketing dan CRM terhadap loyalitas konsumen. Nah, di sini kalau misalkan kampus kalian diperbolehkan untuk 2 variabel, otomatis kalian udah punya 2 judul, yaitu pengaruh digital marketing terhadap loyalitas konsumen dan juga pengaruh CRM terhadap loyalitas konsumen. Misalkan di kampus kalian meminimalkan untuk 3 variabel, ya udah pakai yang tadi, yang pengaruh digital marketing dan CRM terhadap loyalitas konsumen. Nah, langkah selanjutnya atau langkah yang kelima atau tips yang kelima yaitu dispesifikasikan. Nah, misalkan di sini objek penelitian aku itu ojek online Grab misalkan gitu kan di Jakarta misalkan. Jadi otomatis pengaruh digital marketing terhadap loyalitas konsumen pada ojek online Grab di Jakarta. Nah, maksud aku di sini yaitu lebih dispesifikasikan. Nah, Jakartanya itu di Jakarta mana? Karena ini akan mempengaruhi untuk populasi kalian. Akan mempersulit kalian juga sih kalau menurut aku ya. Jadi di sini kalian itu dispesifikasikan lebih ke Jakarta mana, bila perlu ke kecamatan mana gitu. Misalnya di sini aku punya contoh pengaruh digital marketing terhadap loyalitas konsumen pada ojek online Grab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, itu misal. Jadi kalian bisa nyari populasinya itu ya lebih mudah lah atau... Oke lur, mungkin sekian dulu video aku hari ini. Semoga video tips membuat judul skripsi ini bisa bermanfaat buat kamu yang lagi merancang judul skripsinya. Tetap semangat ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya.
Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa selalu support aku dengan cara like video ini, kemudian kalian harus subscribe channel aku, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!